Shalom, selamat malam. Selamat bertemu kembali di udara lewat ibadah kita pada malam hari ini. Kita mau satukan hati, kita mau satukan jiwa, kita mau satukan roh di hadapan Tuhan. Kita mau datang memuji, menyembah, meninggikan namanya yang kudus. Sebab Dia Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menolongku, berseru berharap dalam Yesus. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menolongku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ini kami di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Kami datang bersyukur atas segala kebaikan-Mu. Walau apapun yang terjadi dalam hidup kami, tetap kami berkata bahwa Engkau Yesus baik, sungguh baik. Dan Engkau yang menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami ini. Ini kami semua anak-anak-Mu, bersama dengan mereka yang mengikuti ibadah live ini. Kami datang merendahkan diri di kaki Tuhan. Biar Engkau menguruskan kami, melayakkan kami, mengurapi kami dengan urapan baru-Mu. Bahkan jaringan internet kami serahkan ke dalam tangan-Mu supaya Engkau memberkati, sehingga tetap dalam keadaan baik dan ibadah kami dapat berjalan dengan baik. Bahkan lampu PLN yang ada di Sentani supaya tetap Engkau memberkati sehingga lampu tidak padam. Terima kasih Tuhan. Suasana surgawi bagi kami semua. Bahkan kami yang melayani, mari Tuhan, Engkau mengurapi kami. Handphone yang kami pakai Engkau urapi Tuhan. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menolongku,
ajaib. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Tak akan goyah selamanya. Haleluya. Haleluya. Sungguh ajaib kuasa nama-Mu Tuhan Yesus. Ajaib pertolongan-Mu, ajaib penyertaan-Mu. Ajaib Kau Tuhan. Terima kasih Engkau yang memulihkan seluruh kehidupan kami. Yesus, Engkau yang memulihkan keadaan kami umat-Mu. Terima kasih. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Allahku. Jalan-jalan-Mu ajaib, penyertaan-Mu luar biasa, pembelaan-Mu Tuhan, haleluya. Haleluya, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Haleluya, haleluya. Hadirat-Mu bagi kami, kuasa Roh Kudus bagi kami. Dipuji Kau ya Tuhan Yesus, dimasyurkan kebesaran-Mu, hingga segala suku bangsa datang bersujud di hadapan-Mu, memuji menyembah meninggikan nama-Mu yang kudus. Semua lidah mengaku Yesus Tuhan, Yesus Raja. Yesus Kau Allah yang berkuasa, Yesus Engkau Allah yang hebat, Yesus Engkau Allah yang menyembuhkan. Tiada perkara yang mustahil di hadapan-Mu Tuhan. Segala sesuatunya dapat Kau lakukan. Apa yang tidak pernah terlintas dalam pikiran kami, justru itu yang Kau sediakan bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menolongku. Berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Oh ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak
Terima kasih buat lawatan-Mu bagi kami malam ini, Roh Kudus. Dan teruslah Engkau berkarya dalam kehidupan kami semua. Sekali lagi, biarlah lawatan-Mu, urapan-Mu bagi semua anak-anak-Mu yang mengikuti ibadah live ini. Biarlah mereka semua mengalami Tuhan, mengalami jamahan Tuhan, dan Engkau mencurahkan api kebangunan rohani bagi mereka semua. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Mari saudaraku, kita naikkan pujian sukacita bagi Tuhan. Haleluya. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobatku yang setia, diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Mohon maaf saudaraku, masih batuk-batuk. Ya, cuaca memang sangat tidak mendukung untuk disentani. Kadang panas, kadang gerimis, kadang hujan, kadang panas terik matahari tetapi hujan. Jadi cuaca sangat tidak mendukung. Tetapi walaupun batuk-batuk, tetap ada hadirat Tuhan bersama dengan kita. Haleluya.
Kita akan tetap menaikkan pujian bagi Tuhan. Pengharapanku hanya Yesus saja. Dia mati atas Golgota. Dia gembala jiwaku yang sungguh. Yesus dia harapanku. Pengharapanku hanya Yesus saja. Dia mati atas Golgota. Dia gembala jiwaku yang sungguh. Yesus dia harapanku. Yesus harapan jiwaku. Yesus pelepas dosaku. Dia pohon selamat dan kesenanganku. Yesus dia harapanku. Mari saudaraku, sambil kita bertepuk tangan bersukacita bagi Tuhan. Haleluya. Sebab hanya Dialah pengharapan kita, hanya Dia sumber pertolongan kita, hanya Dia sumber pengharapan dalam hidup kita. Haleluya. Pengharapanku hanya Yesus saja. Dia mati atas Golgota. Dia gembala jiwaku yang sungguh. Yesus dia harapanku. Yesus harapan jiwaku. Yesus pelepas dosaku. Dia pohon selamat dan kesenanganku. Yesus dia harapanku. Katakan Yesus harapanku. Yesus harapan jiwaku. Yesus pelepas dosaku. Dia pohon selamat dan kesenanganku. Yesus dia harapanku. Yesus dia harapanku. Yesus dia harapanku. Haleluya. Haleluya. Yesus adalah pengharapan di dalam kehidupan kita. Hanya Dia yang menjadi sumber pertolongan, sumber kehidupan, sumber pengharapan, sumber keselamatan. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan
Apapun yang terjadi di dalam hidupku, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Mari kembali katakan dari awal bersama-sama, haleluya. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih buat pimpinan-Mu dalam ibadah kami pada malam hari ini. Saatnya kami akan diberkati dengan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus, Engkau terus berkarya bagi kami. Engkau mengurapi hamba-Mu, Engkau pakai dia Tuhan. Biarlah setiap tutur kata yang keluar dari mulutnya itu menjadi berkat bagi semua anak-anak-Mu yang mendengarkannya. Bahkan juga roh hikmat pengetahuan daripada surgawi itu terus ada bagi kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Mari saudaraku, kita akan membuka Alkitab kita bersama-sama. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum saya sampaikan firman Tuhan, saya akan memberikan satu ilustrasi buat kita semuanya. Ada kisah 3 pohon di hutan. Pohon ini semuanya besar-besar, tinggi. Dan 3 pohon ini mereka sedang bercakap-cakap atau berbincang-bincang. Pohon yang pertama bilang begini, saya rindu sekali dijadikan menjadi satu peti atau seperti kotak yang indah, yang suatu saat akan diisi dengan persembahan raja-raja. Lalu pohon yang kedua berkata,
Kalau saya punya kerinduan, maunya saya itu dijadikan dengan kapal pesiar yang begitu megah, yang begitu besar. Dan saya rindu di dalam kapal itu raja, permaisuri atau ratu yang ada di dalamnya dan berlayar keliling dunia. Lalu pohon yang ketiga, yang paling tinggi menjulang besar, dia berkata, saya tidak mau ditebang. Saya hanya mau tumbuh menjadi pohon yang sangat tinggi sekali, menjulang ke atas ke langit. Sehingga saya sangat dekat dengan sorga, dekat dengan raja di atas segala raja. Lalu tidak lama kemudian, saudaraku, ada seorang penebang pohon. Dia akan menebang pohon itu dan akan dia jual kepada orang yang mau membeli dia. Ketika sudah ditebang pohon yang pertama, lalu dibawa dia, pohon yang kedua ditebang, pohon yang ketiga mulai dia deg-degan. Aduh, saya itu jangan maunya ditebang. Dan alhasil apa? Pohon yang ketiga itu pun juga ditebang. Masing-masing sudah berada di tempat yang berbeda-beda. Karena 3 orang pembelinya. Pohon yang pertama, ternyata apa yang terjadi? Dia ditebang, dia digergaji, dan dijadikan dia kotak segi 4, tempat makanan ternak yang terdiri dari jerami-jerami atau rumput-rumput di dalamnya. Pupuslah sudah impian daripada pohon itu tadi, menjadikan dia menjadi peti yang begitu megah, tempat persembahan raja-raja. Ternyata dia hanya dijadikan dengan peti atau kotak tempat makanan ternak. Lalu pohon yang kedua, dia di bawah dan tukang kayu itu memotong-motong dia, menggergaji dia. Bukan kapal pesiar yang besar, tetapi dia menjadi kapal yang sangat sederhana sekali. Kapal yang sangat sederhana sekali. Hanya dipakai nelayan untuk menangkap ikan ke laut. Lalu pohon yang ketiga, dia dipotong, digergaji, dan dibiarkan saja di dalam gudang. Utuh, panjang, besar-besar potongannya. Pupuslah sudah harapannya dia untuk menjadi pohon yang menjulang tinggi sampai ke langit, yang dekat dengan Tuhan atau Raja di atas segala raja. Tetapi apa yang terjadi, saudaraku? Bertahun-tahun kemudian, kotak yang terbuat dari pohon yang pertama, kotak yang dipakai untuk tempat makanan ternak, ternyata kotak itu dipakai untuk alas tempat tidur, yaitu bayi yang baru dilahirkan, yang namanya Tuhan Yesus Kristus. Kalau tadinya dia berkata ingin menjadi peti persembahan raja-raja, ternyata dia menjadi peti kotak yang sangat sederhana. Raja di atas segala raja justru lahir di sana, dan dia sangat berbahagia sekali. Ternyata impianku melebihi daripada ternyata yang terjadi melebihi daripada impianku. Itu kata kayu yang nomor 1. Lalu pohon yang nomor 2, yang dijadikan dia kapal atau perahu nelayan. Tidak lama kemudian, sesudah bertahun-tahun itu, saudaraku, di dalamnya duduk orang yang sangat berkuasa atas laut, atas angin, atas udara, yang memerintahkan gemuruh gelombang di danau
untuk tenang, dan angin pun untuk tenang. Dan pohon itu yang sudah berubah menjadi kapal yang sederhana, dia berkata, "Oh syukur, terima kasih. Kalau dulunya aku punya keinginan supaya dijadikan kapal yang megah, tempat raja-raja di bawah berpesiar, ternyata raja di atas segala raja ada di dalam kapal itu." Lalu apa yang terjadi dengan pohon yang ketiga? Yang dia hanya digergaji dengan potongan-potongan besar-besar, tinggi, panjang. Dan dia diambil, dipikul, dibawa sampai ke Golgota. Dan raja di atas segala raja ada digantung di sana. Dia berkata, "Aku sangat berbahagia. Kalau dulu aku berkata, aku ingin dekat dengan raja di atas segala raja, ingin menjadi pohon yang tinggi menjulang. Tetapi sekarang justru raja di atas segala raja itu melekat denganku, bukan hanya dekat, tetapi melekat denganku." Saudaraku, dari 3 ilustrasi ini bisa kita ambil hikmahnya. Doa kita yang sudah begitu lama, yang mungkin sudah bertahun-tahun, belum dijawab oleh Tuhan. Dan mungkin pun kita lupa dengan permohonan kita itu. Tetapi Tuhan tidak pernah lupa. Mari kita lihat di dalam Efesus pasal 3 ayat 20. "Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita." Bagi Dialah yang mampu melakukan jauh lebih besar, jauh lebih banyak daripada apa yang kita minta, daripada apa yang kita doakan, daripada apa yang kita pikirkan. Kalau masing-masing pohon ini tadi punya kerinduan sangat sederhana. Pohon pertama punya kerinduan dijadikan peti persembahan raja-raja. Justru dia dijadikan peti tempat raja dilahirkan. Pohon yang kedua punya kerinduan dijadikan kapal pesiar, tempat raja-raja di dunia. Tetapi justru walaupun dia menjadi kapal yang sangat sederhana, tetapi justru raja di atas segala raja ada di dalam kapal itu, menghentikan gelombang ombak yang begitu besar di laut. Dan pohon yang ketiga, dia hanya punya impian untuk dekat dengan raja, dengan pohon itu tadi. Tetapi justru raja di atas segala raja, yaitu Tuhan Yesus, disalibkan di sana. Lama mungkin pergumulan saudaraku, engkau sampai sudah lupa. Saking lamanya sampai engkau sudah lupa dengan pergumulanmu itu, dengan doa-doamu itu. Mungkin yang kau minta itu sangat sederhana, tetapi apa yang kau minta, Tuhan akan berikan melebihi daripada apa yang ada di dalam pikiran saudara. Mungkin engkau meminta hanya 1, tetapi Tuhan kasih 2. Tidak beda halnya dengan Salomo. Dia meminta kepada Tuhan sebagai raja, meminta hikmat saja. Tetapi bukan hanya hikmat yang Tuhan berikan kepada Salomo, tetapi dia berikan juga kekayaan, harta yang begitu berlimpah-limpah, begitu banyak sekali saudaraku. Dan kekayaannya sungguh luar biasa. Bagi Dialah yang mampu melakukan perkara yang jauh lebih besar daripada apa yang kita minta dan doakan. Dia mampu melakukan apa yang tidak ada dalam pikiran kita ini. Dia mampu melakukan mujizat. Bahkan orang mati saja bisa dia bangkitkan. Orang tuli bisa mendengar. Orang buta bisa melihat. Orang bisu bisa berbicara. Orang yang lumpuh bertahun-tahun, bahkan berpuluh-puluh tahun, bisa bangkit, berdiri, dan berjalan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Segala sesuatu bisa dia kerjakan, saudaraku. Begitu banyak mujizat yang sudah kita alami selama ini. Begitu banyak kebaikan demi kebaikan yang sudah kita alami selama ini. Tetapi apa yang terjadi? Seringkali manusia itu meragukan kebaikan Tuhan.
Baru kemarin mendapat mujizat. Baru bulan lalu mendapat mujizat. Baru seminggu yang lalu mendapat mujizat. Tetapi ketika ada di dalam rintangan tantangan, tiba-tiba dia bisa merasakan ragu. Saudaraku, seperti apapun pergumulanmu, dan seperti apapun lamanya pergumulan itu, seperti saya katakan tadi, mungkin sudah puluhan tahun, sampai engkau sendiri sudah lupa dengan apa yang kau minta. Tapi Tuhan Yesus tidak pernah lupa dengan pergumulanmu. Tuhan Allah tidak pernah lupa dengan doamu. Dia ingat dan dia menjawabnya tepat pada waktunya. Tidak ada yang mustahil bagi dia. Semua bisa dia kerjakan. Semua bisa dia kerjakan. Mari kita buka di dalam Matius 21 ayat 22. Kita buka dalam Matius 21 Matius 21 ayatnya yang ke-22. Begini bunyi firman Tuhan. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa, dengan penuh kepercayaan. Penuh kepercayaan, jangan ragu, jangan bimbang. Yang membuat doa kita itu sulit dijawab, itu karena keraguan kita, kebimbangan kita. Padahal doa itu kan sudah kita akhiri dengan kata amin. Amin itu artinya ya, benar, sungguh, pasti doa kita itu dijawab. Tetapi begitu selesai kata amin, buka mata, lalu kita berpikir lagi, kira-kira bisa nggak ya Tuhan tolong? Kayaknya sih mustahil. Udah terlalu sulit. Udah terlalu berat. Terlalu berbahaya. Dokter saja menolak. Nggak bisa. Padahal barusan kita katakan amin. Ya, benar, sungguh, pasti. Tetapi kata-kata kita, keraguan kita, kita ambil kembali doa itu. Kita sudah pasrahkan kepada Tuhan. Aku percaya Engkau mampu menolong dengan kata-kata amin tadi. Tetapi begitu buka mata, kita ambil kembali, kita tarik. Baru kita doakan lagi, katakan lagi amin. Kita hayalkan lagi, kira-kira nggak bisa. Akhirnya apa yang terjadi? Baku tarik dengan Tuhan Yesus. Apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Apa saja. Apa saja yang kau minta. Apa saja. Asalkan itu merupakan kebutuhanmu. Jangan minta yang bukan kebutuhanmu. Apa saja yang merupakan kebutuhanmu, minta, Tuhan beri. Yang walaupun sudah sangat panjang waktu engkau menunggu. Sekali lagi, Tuhan tidak pernah lupa. Tuhan tidak pernah lalai. Tuhan tidak pernah ingkar janji. Ya dan amin. Amin, saudaraku. Jadi apa saja yang kau minta, percaya engkau telah menerimanya. Haleluya. Saya membutuhkan dukungan doa dari saudara. Saya membutuhkan dukungan doa dari saudaraku. Kalau tadi siang kami pergi ke dokter spesialis jantung. Dan hanya satu saja dokter spesialis jantung di Jayapura. Dan itu pun bukan di rumah sakit, tetapi dia praktek sendiri. Ya, dia buka praktek sendiri. Nah, saudaraku, lihat ya. Ini namanya Jire Vanessa. Mulai dari kecil, mulai dari lahir, dia ini sudah tinggal dengan saya. Dan pasti saudaraku kenal dengan dia. Mamanya pemain musik di tempat saya pelayanan.
Dan mamanya mulai dari SMA sudah ikut dengan saya. Mulai dari SMA, masih di Sumatera dulu sudah ikut dengan saya. Dan sampai di Jayapura ini ikut dengan saya dan sampai hari ini. Jadi mamanya pemain musik saya. Hasil USG tadi untuk anak ini, jantungnya DPA. Saya nggak ngerti DPA ini apa. Mungkin di antara saudaraku ada yang dokter pasti mengerti DPA. Lalu hasil USG tadi, jantungnya dia bukan bocor lagi, tetapi sudah berlubang. Lalu kami tanya, saudaraku. Kami tanya, kenapa bisa itu terjadi? Itu di bawah lahir. Lalu mamanya tanya. Lalu mamanya bilang begini, loh, waktu saya lahirkan dulu, dokternya bilang, jantungnya baik-baik kok, sehat. Tetapi kenapa bisa dokter bilang, sejak dalam kandungan dia sudah mengalami kelainan jantung. Lalu dokter itu bilang, karena mungkin dokter kandungan itu tidak mendengar suara jantungnya. Saya mau minta kepada saudaraku, yang mungkin ada keluargamu dokter kandungan, atau mungkin engkau sebagai dokter kandungan, tolonglah ketika anak itu dalam kandungan, ketika anak itu sudah dilahirkan, tolonglah engkau sebagai dokter anak, dokter kandungan, periksa baik-baik jantung anak itu. Kasihan. Anak ini kasihan, saudaraku. Dokter itu tadi bilang, kalau seandainya mulai dari lahir, dia sudah diketahui jantungnya bocor, sudah diobati dari bayi dan tidak seperti ini. Ini sudah hampir 6 tahun usianya, berarti sudah sangat lama. Sehingga sudah menimbulkan lubang yang besar, dan lubang yang besar itu sudah merembes sampai ke paru-paru, dan paru-parunya itu sudah rusak. Sudah sangat rusak. Jadi harus dioperasi jantung. Dan itu di Jayapura tidak ada, harus dibawa ke Jakarta. Nah, kalau seandainya hanya minum obat saja, tidak bisa. Komplikasi, itu tadi kata dokter, jantung. Nah, saudaraku, kasihan anak kecil ini. Korban, karena dokter kandungan kurang teliti waktu dia lahir. Kalau seandainya teliti, langsung ketahuan jantungnya itu bocor, kan bisa diobati, gampang caranya. Ya toh? Jadi kasihan, anak sekecil ini, dia sudah harus mengalami penderitaan itu. Suara jantungnya dia itu seperti gemuruh. Begitu. Dan akibat daripada itu, darah sudah tidak baik lagi untuk dipompa oleh jantung itu. Tetapi walaupun demikian, saya percaya ada mujizat. Saya percaya ada mujizat. Seperti saya katakan tadi, orang mati saja bisa Tuhan hidupkan kembali. Yang buta melihat, yang tuli mendengar, yang bisu berbicara. Tuhan yang menciptakan manusia itu, maka Tuhan yang tahu bagaimana cara menyembuhkannya. Dia punya banyak persediaan jantung di sorga. Tuhan Yesus itu punya persediaan jantung yang begitu banyak di sorga. Dan dia mampu untuk memberikan satu jantung yang terbagus, yang terkuat untuk Jireh. Saya mohon dukungan doa dari saudaraku untuk anak ini. Umurnya sekarang 5,5 tahun. Dan berapa banyak kita yang berdoa, karena firman Tuhan berkata 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, apabila mereka sepakat, aku ada di tengah-tengah mereka. Apa saja yang mereka minta, aku akan beri. Kita yang mengikuti ibadah live ini lebih daripada 10 orang.
Lebih daripada 3 orang, bahkan ratusan orang. Dan mari kita bersatu di udara. Saya mohon dukungan doa dari saudaraku. Sama-sama kita berdoa untuk Jire Vanessa ini. Kita berdoa sayangnya. Tuhan Yesus sembuhkan toh. Ya. Tadi waktu saya bawa, saya kaget mendengar hasil USG dokter itu tadi. Lalu saya menangis. Dia menghibur saya. Dia bilang begini sama saya, "Oma," dia harus hapus air mata saya. Dia bilang, Oma jangan menangis. Kakak sudah sembuh. Kakak sudah disembuhkan Tuhan Yesus. Jadi Oma tidak usah menangis." Akhirnya saya diam, saya perhatikan. Ya, mujizat Tuhan pasti bisa menolong dia. Dia anak pertama, satu-satunya perempuan. Adiknya 2, laki-laki dua-duanya. Mari saudaraku, engkau sedang melihat layar HP dan dia ada di layar HP itu. Saya mohon saudaraku semua, angkat tanganmu, tolong arahkan di Jire Vanessa ini. Kita berdoa bersama-sama. Bapa yang baik yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Anak kecil ini adalah sahabatmu. Sebagaimana engkau berkata Tuhan Yesus bahwa engkau adalah sahabat anak-anak. Jire Vanessa adalah sahabatmu. Dan kesehatan jantungnya sedang terganggu. Kalau seandainya dulu Tuhan, ketika dia masih dalam kandungan, dokter kandungan memeriksa dengan teliti dan diketahui jantungnya sudah bocor, tentunya tidak terlambat penanganan. Tetapi tidak ada waktu terlambat bagimu Tuhan Yesus. Tidak ada waktu terlambat bagimu. Kalaupun dokter jantung itu tadi mengatakan bahwa Jire Vanessa ini harus dibawa ke Jakarta untuk operasi jantung di sana. Tanganmu Tuhan Yesus mampu untuk mengoperasi dia. Tanganmu Tuhan. Tanganmu Tuhan Yesus. Engkau memiliki banyak persediaan jantung di sorga. Banyak jantung yang lebih kuat, yang lebih sehat. Berikanlah satu jantung itu untuk Jire Vanessa. Jangan engkau biarkan dia menderita. Dia masih kecil. Dia masih balita. Jamah jantungnya ini Tuhan. Jamah. Dokter tadi memberikan obat untuk 2 minggu. 2 minggu kemudian dokter berkata kami bawa untuk melihat hasilnya. Dan kami percaya. Waktu 2 minggu itu engkau bisa menjamah jantung yang berlobang ini. Menutupnya Tuhan. Menormalkan jantungnya ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala kegagalan, segala roh maut kematian, semuanya itu kami ikat, patahkan, hancurkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus. Aku perintahkan engkau enyah. Tinggalkan Jire Vanessa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Tuhan, lewat penyakit jantung ini, kedua orang tuanya semakin sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Semakin sungguh-sungguh untuk melayani Tuhan. Biar ini menjadi kesaksian yang hidup bagi mereka. Biar ini menjadi kesaksian yang hidup bagi semua jemaat, bagi semua orang. Bahwa tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan Yesus. Engkau mampu Tuhan. Engkau sendiri yang mengoperasi jantung ini Bapa. Engkau sendiri Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jantung yang berlobang ini tertutup. Jantung yang berlobang ini
tertutup. Jantung yang berlobang ini tertutup dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan paru-paru yang sudah rusak itu, darah-Mu Kristus yang membasuh, membersihkannya, memperbaikinya. Dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga paru-parunya Jire Vanessa baik kembali. Terima kasih Tuhan. Kami percaya atas mujizat-Mu terjadi bagi Jire Vanessa. Haleluya. Mungkin di antara anak-anak-Mu yang mengikuti ibadah live ini, ada memiliki penyakit yang sama, penyakit jantung juga. Mari Engkau kasihani mereka. Engkau jamah dan Engkau memberikan kesembuhan. Penyakit apapun yang diderita oleh anak-anak-Mu ini, yang sedang mengikuti ibadah live ini, mari Tuhan, Engkau menolong dan memberkati, menyembuhkan. Kami berdoa untuk para medis. Kami berdoa untuk para dokter. Khususnya dokter-dokter kandungan. Tolong mereka Tuhan. Berikan mereka hikmat pengetahuan. Agar mereka bisa memeriksa dengan teliti bayi dalam kandungan ibu-ibu mereka. Sehingga tidak mengalami kelainan jantung. Sehingga tidak ada keterlambatan. Tetapi ada pengobatan sejak dini. Kami mohon tambahkan pengetahuan bagi para dokter-dokter. Dokter-dokter kandungan khususnya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengarkan malam ini, itu menguatkan kami, meneguhkan kami. Tidak ada perkara yang mustahil bagi-Mu. Dengan penuh keyakinan, dengan penuh kepercayaan. Apa yang kami minta malam ini terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Orang-orang sakit yang sedang terbaring di rumah sakit, Engkau hampiri mereka Tuhan. Engkau datangi mereka. Berkati semua obat yang mereka minum. Sembuhkan mereka Tuhan. Kasihani mereka Bapa. Kasihani mereka. Kasihani Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Berkati negara kami tercinta Indonesia. Berkati Presiden kami Joko Widodo. Teruslah Engkau tambah-tambahkan roh hikmat pengetahuan daripada surgawi atasnya. Biarlah malaikat-Mu terus bersama-sama dengan dia. Terima kasih Bapa. Berkati pergumulan kami, Gereja Allah Baik Jemaat Galilea. Dan yang kami butuhkan untuk pembangunan. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau telah sediakan semuanya itu. Terima kasih Tuhan. Buat penyertaan bagi kami dalam ibadah pada malam hari ini. Dan akan kami akhiri ibadah kami malam ini. Kami terima segala berkat berkelimpahan, kejayaan, keberhasilan, kesehatan, umur panjang. Itu menjadi bagian kami bersama. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudaraku. Selesai sudah ibadah kita pada malam hari ini. Mari kita tetap saling mendoakan antara satu dengan yang lainnya. Dan saya mohon kepada saudaraku, ketika saudara berdoa di rumah, jangan lupa sebutkan nama Jire Vanessa tadi, supaya Tuhan memberikan kesembuhan bagi jantungnya. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam.